Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, penonton setia channel YouTube PKBM Sunan Kalijaga, terkhusus kepada warga belajar PKBM Sunan Kalijaga. Oke, kali ini pada mata pelajaran Pancasila kita akan bahas tentang Pancasila dalam kehidupan bangsa atau Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Itu ada tiga. Ada sebagai dasar negara. Setelah itu sebagai pandangan hidup, yang ketiga sebagai ideologi negara. Jadi ada tiga ya, Pancasila dalam kehidupan berbangsa, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan juga Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, kita akan jelaskan dulu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu menjadi fondasi. Jadi maju atau kuatnya negara Indonesia tergantung dari pengamalan atau pengejawentahan atau bagaimana caranya pemerintah Indonesia tersebut membuat peraturan-peraturan yang benar-benar masih dalam kaidah di Pancasila ini. Contoh, dasar negara dalam lingkungan yang terkecil satu negara yaitu keluarga. Nah, dasar negara di lingkungan keluarga itu apa? Satu, misalkan membuat aturan-aturan dalam rumah tangga itu yang masih dalam taraf sesuai dengan poin-poin Pancasila. Contoh, beribadah, ya kan, terus hidup disiplin, menghormati orang tua, menyayangi anggota keluarga, dan juga belajar dan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita sebagai anak itu misalkan bantu bersihkan rumah lah, itu salah satu contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam lingkup terkecil, dalam lingkup keluarga. Selanjutnya, setelah dari keluarga tadi ya, oke. Selanjutnya ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah setelah lingkungan keluarga sebagai dasar negara atau sebagai dasar Pancasila, ya kan. Sekolah ketika tidak ada aturan dan hukuman, maka yang terjadi adalah semua murid akan berperilaku seenaknya sendiri karena tidak ada batasan-batasan. Oleh karena itu, maka harus ada dasarnya, aturan dan lain sebagainya. Ketika aturan itu dibuat dengan mengamalkan sila-sila dalam Pancasila, maka yang terjadi adalah hubungannya akan harmonis. Jadi tidak sampai anak-anak itu keberatan dihukum dan lain sebagainya. Ini ya, kamu kesalahannya di sini, berarti kamu harus memperbaiki seperti ini. Jadi ada hukuman-hukuman yang benar-benar memanusiakan murid, tidak semena-mena, tidak salah dihukum lah karena gurunya tidak suka dengan murid tersebut. Nah, itu tidak boleh. Itu berarti aturannya tidak sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Misal di suatu komplek atau lingkungan dilarang menyalakan musik kenceng-kenceng, misalkan terlalu keras suaranya, itu mengganggu. Lah, itu maka harus ditaati untuk komplek-komplek tersebut atau orang di sekitar komplek tersebut untuk menjaga keharmonisan. Di sila ketiga ada persatuan Indonesia, ya kan. Indahnya kalau misalkan kita bisa bersatu, tidak merasa paling hebat. Ini rumah saya, nggak bisa loh.
kita hidup bermasyarakat. Kalau misalkan kita ada apa-apa, siapa yang menolong? Nah, maka di lingkungan masyarakat kita juga harus mengikuti aturan-aturan dalam masyarakat. Baik, itu tadi untuk Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya ada Pancasila sebagai pandangan hidup. Sama, kita ambil dari lingkungan yang paling kecil adalah lingkungan keluarga. Contoh, keluarga saya itu keluarga yang punya atau punya mobil, ya kan, punya sawah, punya rumah tingkat 3. Tapi kita ketika di masyarakat atau bergaul dengan teman-teman, ya kita sewajarnya saja. Jangan sampai saya nggak mau temenan sama kamu, kamu nggak punya mobil, kamu nggak punya rumah tingkat 3. Nah, tidak, saya harus hidup di lingkungan masyarakat, ya kan, maka saya harus membaur. Apalagi yang paling bagus, ya, ketika kita mau berbagi, kita punya mainan yang banyak, ya kan, kita main bersama dengan teman-teman di lingkungan sekitar. Yuk kita main sama-sama dengan mainan saya yang sudah banyak. Itulah, jadi tidak diukur dari seberapa banyaknya harta yang kita punya, tapi kita lihat seberapa manfaatnya harta yang kita punya itu tadi. Yang selanjutnya di lingkungan sekolah. Misal saya itu kalau matematika sudah paling pintar, sudah teman-teman yang lain kalah sama saya. Tapi saya tidak boleh sombong. Misalkan dalam suatu kegiatan ujian atau ulangan, ya kan, diberi waktu 1 jam, saya 10 menit sudah selesai. Sudah selesai Bu, sudah selesai Pak. Anak-anak ini apa matematika? Matematika itu gampang. Tidak boleh seperti itu. Misalkan tidak dalam ulangan, tapi dalam kegiatan sehari-hari atau pembelajaran sehari-hari, mungkin ada teman-teman yang kesulitan, saya maka harus membantu. Di mana Adi, kamu kesulitan di mana? Ini Tiko, saya kesulitan di perhitungan berpangkat misalkan. Nah, maka saya harus membantu. Nah, itu merupakan Pancasila sebagai pandangan hidup di lingkungan sekolah. Contohnya seperti itu. Yang selanjutnya, ya kan, di lingkungan masyarakat atau biasanya kita kenal pandangan hidup, ya kan. Pancasila sebagai pandangan hidup di lingkungan masyarakatnya adalah kita kenal sebagai gotong royong. Ini masih dirasakan banget di masyarakat pedesaan. Kalau misalkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, ini pandangan hidup Pancasila sebagai pandangan hidup ini sedikit mulai memudar. Ya masih ada di Surabaya, masih ada. Saya juga pernah hidup di Surabaya. Contohnya seperti apa sih Pak? Jadi contohnya misalkan ada orang meninggal dunia, itu kan ada biasanya ngaji, ya, untuk mendoakan orang yang meninggal dunia 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Itu kan gotong royong. Tapi kalau misalkan orang yang orang yang kaya di kota-kota besar, itu sudah pakai namanya event organizer. Tuh. Jadi ketika ada acara hajatan seperti itu sudah bayar event organizer. Setelah itu semua acara itu apa kata event organizer. Sedangkan di pedesaan tidak, masih sistem gotong royong. Jadi saya punya hajatan misalkan khitanan anak saya misalkan, itu pasti nanti tetangga banyak yang bantu masak, ya kan, bantu dirikan tenda. Nah, itu yang masih dirasakan di masyarakat pedesaan. Nah, itu adalah Pancasila sebagai pandangan hidup di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas Pancasila sebagai ideologi negara. Sama, kita berangkat dari lingkungan yang terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Contohnya apa? Kita semua, ya kan, berharap bisa berkontribusi untuk kebaikan negara, untuk kemajuan negara. Saya, teman-teman semuanya sekolah untuk memperoleh ilmu. Yang terpenting kita bisa membangun negara supaya negara kita semakin maju. Contoh misalkan saya sebagai pendidik, tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan murid-murid saya. Lah, ketika murid-murid cerdas, ya kan, nanti ada yang sekolah di
teknik, jurusan teknik, maka bisa membuat robot. Ada yang sekolah di pertanian, membuat dunia pertanian itu bagaimana caranya, ya kan, dengan biaya yang minim, dengan hasil panen yang maksimal. Lah, itu nantinya untuk kemajuan negara. Kalau misalkan negara hasilnya melimpah, itu bisa mengirim ke luar negeri, namanya ekspor. Itu juga bisa memajukan negara, menambah penghasilan negara. Nah, itu salah satu wujud, ya kan, Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga. Yang kedua, ideologi negara di lingkungan sekolah. Maka harapan saya sebenarnya, baik itu dari murid ataupun dari guru, tolong lebih ini lagi untuk membuat pembelajaran yang lebih positif. Jangan hanya sekedar jogetan-jogetan di TikTok yang itu tidak merangsang anak untuk berpikir kritis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya kan, Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan sekolah, yaitu bagaimana anak-anak itu benar-benar bisa memperoleh pembelajaran yang bermakna, ya kan, berdampak nantinya pada anak-anak tersebut, dan meminimalisir kenakalan remaja. Contoh, ya kan, mabuk-mabuk, ya kan, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu tugas dari dunia pendidikan, supaya bisa menghasilkan lulusan yang terbaik dan berkontribusi demi kemajuan negara. Itu salah satu wujud Pancasila sebagai pandangan hidup untuk ideologi negara. Yang ketiga, yaitu ideologi negara sebagai di lingkungan masyarakat. Sama seperti ini tadi, yang pandangan hidup, sebanyak apapun harta kita, ya kan, yang dinilai bukan banyaknya harta, tapi nilai manfaatnya. Kita punya harta banyak, bermanfaat nggak untuk masyarakat atau untuk teman-teman? Jadi ketika itu bermanfaat, maka itu sudah dalam bentuk untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi misal di zaman sekarang itu sudah banyak lifestyle atau gaya hidup yang mewah-mewahan, istilahnya namanya hedon atau konsumerisme. Misalkan punya tas baru, beli 1 bulan yang lalu harganya 5 juta, karena dia punya uangnya kan, di 1 bulan berikutnya beli tas lagi harganya 10 juta. Itu sudah tidak mencerminkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oke, saya minta untuk warga belajar, khususnya warga belajar PKBM Sunan Kalijaga, silakan bereksplorasi bagaimana cara bagaimana cara mengatasi permasalahan gaya hidup yang berlebihan. Jadi itu tadi yang disampaikan di ideologi ataupun pandangan hidup, bukan dilihat dari seberapa banyak harta yang kita punya, tapi seberapa banyak manfaatnya. Kalau misalkan tadi yang saya sampaikan, misalkan yang hedon ini, gaya hidup yang berlebihan, sudah punya tas-tasnya masih bagus, masih belum rusak, tapi beli lagi, apa manfaatnya untuk orang lain? Kan mending dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Misalkan untuk membelikan tas dari anak sekolah di pedesaan yang kurang mampu, tasnya itu sudah sobek semua, ya kan, sepatunya sudah sobek semua, itu kan lebih bermanfaat. Itu kan yang dimaksud di pandangan hidup Pancasila sebagai pandangan hidup di lingkungan masyarakat dan juga ideologi negara di lingkungan masyarakat, ya, seberapa manfaat
kita terhadap masyarakat atau orang lain. Jadi silakan bereksplorasi untuk warga belajar bagaimana cara mengatasi permasalahan gaya hidup yang berlebihan. Berarti bagaimana caranya untuk mencegah teman-teman yang suka beli tas, suka beli handphonenya masih ada, beli handphone lagi. Bagaimana cara mengatasi itu? Ya kan? Silakan ditunggu untuk warga belajar PKBM Sunan Kalijaga. Nanti bisa japri atau WA langsung ke saya. Caranya seperti ini, gitu ya. Oke, sekian dulu untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk materi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Sampai jumpa di materi berikutnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.